Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Asyik berenang, pelajar di Lebak hanyut terbawa arus sungai. Harga cabai semakin meroket, emak-emak di Tangerang Selatan semakin pusing. Siswa pecinta alam di Kota Serang turun ke jalan kumpulkan bantuan untuk korban bencana Sumatera. Jelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Direktur Jenderal Hubungan Darat atau Dirjen Hubdat bersama dengan Kakor Lantas Polri, Kapolda Banten, Direktur Utama SDP dan stakeholder menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Pelabuhan Merak. Rapat koordinasi lintas sektor ini membahas pengamanan persiapan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta kesiapan sarana prasarana di pelabuhan penyeberangan, pengamanan dan sarana prasarana penunjang lainnya yang mendukung kelancaran arus perjalanan para penumpang di Pelabuhan Merak. Selain itu, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan saat perayaan Nataru mendatang. Pihaknya juga menyiapkan 4 pelabuhan untuk mendukung arus Nataru. Hasil dari survei yang kita lakukan, ini ada peningkatan pergerakan masyarakat ya, selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2005-2026. Ya. Ini tentu dampaknya yang pertama masalah kepadatan arus lalu lintas di jalan, ya. Kemudian animo masyarakat yang akan menggunakan salah satunya adalah penyeberangan di Merak ini juga ada peningkatan, sehingga kita perlu melakukan beberapa strategi yang akan dilakukan dengan isu yang pertama tersebut. Sedangkan Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan sistem lalu lintas yang diberlakukan di area pelabuhan berguna untuk membantu para calon penumpang dalam proses penyeberangan. Dirinya juga meminta agar masyarakat juga turut mematuhi arahan dari petugas di lapangan. Bahwa operasi Natal dan Tahun Baru sudah kita persiapkan dengan optimal, dengan kolaborasi. Maka dari itu, dari operasi Nataru ini kami nanti juga akan survei kembali dengan Pak Dirjen, dengan stakeholder untuk menyusuri jalan tol, termasuk juga pelabuhan, termasuk tempat-tempat wisata yang tentunya menjadi objek daripada pengamanan. Jadi ada 2 hal yang paling terpenting, bahwa negara harus hadir dalam rangka mengamankan masyarakat dalam rangka menunaikan ibadah Natal, termasuk juga perayaan Tahun Baru, demikian juga yang liburan. Sementara itu, sejumlah skema untuk penanganan arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru juga telah disiapkan, mulai dari penanganan kepadatan lalu lintas, kapal yang beroperasi hingga mengantisipasi saat terjadi cuaca buruk. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Petugas gabungan Pemkot Tangerang, TNI Polri, serta Basarnas mengikuti apel siaga bencana banjir di pelataran Situ Cipondo, Jalan Hashim Asari, Kota Tangerang. Apel siaga ini digelar sebagai upaya mempersiapkan personil dan peralatan menghadapi potensi banjir, menyusul meningkatnya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Dalam apel tersebut, petugas menunjukkan kesiapan sarana penyelamatan, termasuk perahu karet, pelampung, peralatan evakuasi, hingga perlengkapan komunikasi.
Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi antar instansi demi mengoptimalkan penanganan darurat bencana dan menjamin keselamatan warga. Wali Kota Tangerang Syahrudin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mengingat cuaca ekstrim yang terus terjadi belakangan ini. Antisipasi bencana yang ada di Kota Tangerang, karena bencana itu bisa terjadi kapan saja yang nggak pernah kita duga. Kota Tangerang sekarang melakukan apel siaga bencana. Alhamdulillah dihadiri oleh BMKG, kemudian juga dari Basarnas pusat juga dari Desiana dan semua komunitas, di samping juga kepala OPD termasuk lurah camat di Kota Tangerang dan melibatkan masyarakat juga. Peningkatan kesiapsiagaan di titik-titik rawan, Pak, misalkan di laporan banjir. Ya, kita dorong kepada camat lurah khususnya ya agar melibatkan masyarakat untuk melakukan kesiapan secara dini ya. Karena informasi juga nanti apa yang kita lakukan koordinasi dengan sumbernya nanti kita sampaikan, masyarakat juga menyampaikan kondisi yang ada di masing-masing. Diperkirakan sudah masuk musim hujan ya, hampir sebagian besar sudah masuk musim hujan. Kalau perkiraannya dari BMKG untuk wilayah-wilayah Kota Tangerang ini yang seperti tadi Pak Wali Kota bilang bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, utama bencana hidrometeorologi, yaitu berdasarkan informasi dari BMKG yang selama ini kami berikan kepada pemerintah daerah. Makanya Pak Wali Kota mengantisipasinya dengan melakukan apel siaga bencana seperti ini, terutama dalam bencana hidrometeorologi yang dipindahkan tingkat curah hujan di dalam akhir bulan Desember ini sampai awal tahun 2026 dan mungkin sampai sekitar Maret itu perkiraan tingkat intensitas curah hujannya akan semakin meningkat. Bencana hidrometeorologi merupakan tingkat curah hujan di akhir Desember sampai awal tahun 2026 dan kemungkinan sampai sekitar Maret dan akan semakin meningkat. Terutama untuk puncak musim hujan di Kota Tangerang sendiri diperkirakan sekitar bulan Januari dan Februari. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita Cinangka di Kabupaten Serang dipastikan aman dan nyaman untuk dikunjungi para wisatawan pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kepastian ini disampaikan Bupati Serang di sela peninjauan kawasan Pantai Anyer yang menjadi salah satu destinasi wisata utama di Banten, mengingat memasuki musim libur, wisatawan mulai meningkat dan pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aspek keamanan terjaga dengan baik. Di sepanjang Pantai Anyer dan Cinangka, berbagai rumah makan, hotel, dan tempat rekreasi telah diminta untuk menyediakan titik informasi darurat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi apabila terjadi kondisi yang memerlukan penanganan segera. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, Hartanto, menyampaikan bahwa kondisi cuaca dan gelombang di sepanjang Pantai Anyer saat ini masih dalam kategori aman dan terkendali. Menurut BMKG, seluruh aktivitas meteorologis dan vulkanologis di kawasan Selat Sunda masih dalam kondisi normal dan tidak mempengaruhi keamanan di sepanjang garis Pantai Anyer. Persiapan Nataru seperti apa? Baik, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan menjelang Natal Tahun Baru 2025-2026 yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Hadir di sini dari BMKG, kemudian juga dari pos pemantau Gunung Krakatau, kemudian dari Kepala OPD, dari Sekda dan semuanya, ada juga dari Balawista, Kepolisian dan Ramil, kemudian Balawista, semuanya untuk mengkoordinasikan dalam rangka persiapan kesiapsiagaan untuk menjelang Nataru 2025-2026. Informasi bahwa untuk di Cinangka Anyer cenderung lebih aman dari pusat. Gimana Pak? Iya, di akhir tahun 2025
masa libur Natal dan Tahun Baru. Secara umum wilayah Indonesia dan juga termasuk Kabupaten Serang sudah memasuki musim penghujan. Kondisi pada saat musim penghujan, cuaca cenderung dinamis dan tidak selamanya konsisten untuk cuaca baik. Artinya bahwa banyak terjadi perubahan kondisi cuaca. Untuk itu, BMKG telah mengeluarkan atau memproduksi informasi perakiraan cuaca dan iklim secara kontinu 24 jam per hari, 7 hari per minggu melalui kanal-kanal yang sangat mudah diakses. Dalam beberapa hari ke depan, Pemda juga akan menambah lampu penerangan di sejumlah area yang selama ini dianggap kurang terawasi. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kabupaten Serang.